Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Tadi di akhir kita dengarkan, Ustadz tadi kita rezeki itu dibagi 3 sebenarnya. Satu, apa yang kita pakai, pakaian yang kita pakai hari ini itu rezeki kita. Yang kedua, apa yang kita makan. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan atau yang kita bagikan. Sisanya belum tentu jadi rezeki kita. Sedangkan pendapatan gimana? Pendapatan itu apa yang kita miliki. Contoh sederhana, saya dapat gaji 2 juta, ya kan? Itu menjadi pendapatan saya, menjadi milik saya. Milik saya atau tidak? Ya. Milik saya kan? Tapi persoalannya bisa saya nikmati atau tidak? Belum tentu. Boleh jadi saya meninggal, ya kan? Belum menjadi milik saya. Nah, oleh karena itu ada orang yang pendapatannya pas-pasan, biasa-biasa, tapi masya Allah luar biasa, rezekinya dahsyat luar biasa. Pernah lihat? Ada di satu komplek perumahan itu ada seorang ustadz, ya, gajinya seberapa lah sih ustadz biasa kan? Terbatas gitu. Nah, tapi dahsyat luar biasa. Semua jamaahnya mengatakan, Ustadz pakailah mobil kami Ustadz. Ustadz pakailah kendaraan motor roda 2 kami Ustadz. Ustadz pakailah rumah kami Ustadz. Pakailah semuanya. Kira-kira rezeki Ustadz lebih banyak dibandingkan pendapatannya tidak? Lebih banyak. Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Termasuk kesehatan tadi. Ya, sehat-sehat saja. Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Itu artinya rezeki lebih luas dibandingkan pendapatan. Nah, oleh karena itu jangan bangga dulu kalau punya pendapatan besar. Boleh jadi rezeki Anda tidak sebesar pendapatan Anda. Tapi jangan pernah kecil hati kalau rezeki Anda, gaji Anda terbatas. Insya Allah mudah-mudahan rezeki Anda akan tinggi. Yang paling bagus adalah pendapatannya besar. Rezekinya insya Allah besar. Setuju? Setuju ya. Makanya Ustadz nggak apa-apa ya, gaji 2 juta nggak masalah. Iya. Yang penting istrinya baik, soleha, anaknya pintar gitu ya Ustadz. Yang ya? paling bagus adalah banyak rezeki, banyak pendapatannya, banyak rezeki, rezekinya. insya Allah. Tapi memang itu susah sih. Susah sih kadang-kadang Ustadz. Ya pilihannya adalah ya pendapatannya sedikit, rezekinya banyak gitu. Jangan sampai pendapatannya sedikit, rezekinya juga sedikit. Nah itu. Karena kenapa? Tidak memantaskan diri di hadapan Allah. Jadi lobby itu tidak hanya manusia yang di lobby, tapi Allahnya yang di lobby. Kenapa Allah di lobby? Karena Allah sang pemberi rezeki. Manusia itu pemberi atau pemakan? Pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Manusia itu pengatur rezeki atau pemakan rezeki? Pemakan rezeki. Siapa yang ngatur rezeki? Allah. Oleh karena itu yang kita dekati siapa? Allah. Boleh ikhtiar kepada manusia, jangan lupakan fokus ikhtiar kepada Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Nah, silakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nanda Ulwiyah. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, apa bahayanya jika orang tidak pandai bersyukur terhadap rezeki yang ia dapatkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, kalau orang tidak pandai bersyukur terhadap rezekinya, yang pertama dia adalah menjadi orang yang kufur. Ya, orang kufur itu adalah orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Kalau ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah tidak akan menambah nikmatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang lupa bersyukur kepada Allah, dia akan stres, pusing terus. Kenapa begini dan begitu dan berbagai macamnya. Sama cerita kita di awal tadi, ya, artinya bikin kita stres pada dasarnya setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah kita selalu memikirkan berapa rezeki kita besok pagi, sampai lupa bersyukur terhadap yang telah Allah anugerahkan pada kita dan keluarga hari ini. Saya dulu pernah cerita terhadap tukang buah, sudah sering saya ceritakan ini TVRI, tukang buah. Pedagang buah itu adalah suami istri, dioleslah di buah itu dilap yang bagus. Pergilah bang ke pasar bang. Sampai di pasar berdagang, nggak ada satupun yang laku. Kira-kira sampai di rumah suaminya itu dimarahin atau tidak sama istrinya? Ayo, dimarahin nggak? Nah, sampai di rumah disambutlah sama istri. Bang, gimana bang dagangan kita hari ini bang? Alhamdulillah dek, nggak ada satupun yang laku hari ini. Nah, nggak ada satupun yang laku hari ini. Kebetulan istrinya nih selalu dengar acara ekonomi syariah kita di TPR ini. Ya, nggak apa-apa bang, sebatas itulah rezeki kita hari ini. Apa yang terjadi kemudian? Dari jauh datanglah si anaknya si Udin. Ya. Alhamdulillah bi, alhamdulillah umi. Kenapa kok girang banget? Iya, alhamdulillah hari ini saya dapat beasiswa 1 juta rupiah. Nah kira-kira kalau dagang buah tadi di pasar cuma 300.000, beasiswa 1 juta lebih banyak mana kira-kira? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha, disitulah kunci ketenangan. Stres enggak keluarga ini? Enggak stres. Buahnya tetap menjadi ibadah, anaknya dikasih rezeki yang luar biasa dahsyatnya. Sudahlah, kita ini hanyalah manusia, penerima rezeki, pemakan rezeki, bukan pengatur rezeki. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah, jangan engkau kufur kepada Allah. Baik Ustaz, artinya bahwa
tugas kita ini hanya ikhtiar ya. Ikhtiar. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Yang menentukan Siap. tetap pada akhirnya Allah, Allah. gitu ya. Iya. Ya makanya kadang-kadang rezeki itu datangnya kejutan Ustaz. Iya. Ya, kita nggak pernah tahu hitung-hitungannya di sana, tiba-tiba dapat di sini gitu. Jadi husnuzon aja sama Allah ya. Menarik bagi saya sederhana. Saya punya, ini cerita fakta asli. Ada seorang pengusaha, suatu ketika dia sebelum keluar fatwa MUI tentang bunga bank itu haram, dia seorang kontraktor, dia bermain dengan bank konvensional. Setelah itu kata ayahnya, kamu kalau mau teruskan kontrak pembangunan rumah ini, kamu harus pindah ke syariah. Kira-kira dia pindah atau enggak? Dia pindah. Dia cerita sama saya, awalnya setelah dia pindah, itu cuma laku berapa? Dari laku 10 jadi laku 2. Kira-kira dia hijrah lagi enggak ke konvensional atau tetap istiqomah hijrah? Dia istiqomah hijrah meskipun laku 2, dari 10 laku 2, rugi berapa? Rugi 8 ya. Nah apa yang terjadi kemudian? Allah kasih bisnis lainnya, wallet. Dia punya bisnis wallet. Walletnya naik. Begitu luar biasa dahsyatnya Allah, dikontrakannya turun dari 10 jadi 2, tapi di sisi lain Allah tambah rezekinya. Siapa yang nambahnya? Allah. Insya Allah. Kewajiban kita hanyalah istiqomah, lurus-lurus saja di jalan Allah. Berapa kita peroleh, itu Allah menentukan. Jangan takut nggak kebagian rezeki. Rezeki kita nggak bisa diambil orang lain tidak bisa mengambil rezeki kita. Saya punya toko, pedagang saya, ya, toko saya sudah mau tutup. Toko tetangga masih buka. Assalamualaikum Tat, tolong saya Tat, mau beli kaos kaki 1 Tat. Semestinya toko tetangga masih buka. Kenapa masih ke toko saya? Karena itu rezeki saya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah stres. Bisnis bisa ditiru, rezeki nggak bisa ditiru. Kenapa? Tergantung seberapa dekat kita kepada Allah. Baik. Ya artinya bahwa mungkin juga ada di antara pemirsa yang sekarang sedang dalam kondisi terjatuh gitu Ustaz. Ngelamar kerja nggak diterima, nggak usah khawatir, barangkali Allah sedang menyiapkan pekerjaan lain yang jauh lebih baik. Ya. Teman-teman yang baru putus, jangan galau kehilangan siapa yang kita cintai. Bisa jadi Allah sedang merangkai orang terbaik ya yang akan datang di kemudian hari. Amin. Jadi keep calm aja, tenang aja ya, be strong, tetap kuat. Karena Allah yang maha kuat yang pasti menjamin kita ya Ustaz ya. Siap. Barakallahu fikum. Lanjut lagi, siapa yang mau bertanya? Nah, silakan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Indasari. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, adakah penjelasan di dalam Al-Quran tentang cara Allah mengantarkan rezeki kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita simpulkan di dalam Al-Quran, pada dasarnya ada 8 cara Allah mengantarkan rezeki. Yang pertama bisa kita kenal misalnya ada namanya rezeki yang dijamin. Kita bisa ketemu dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada satu pun binatang ciptaan Allah kecuali Allah jamin rezekinya. Jangan takut, jangan khawatir. Pasti kita punya rezeki dari Allah. Lalu yang kedua, syaratnya apa tadi yang pertama? Syaratnya harus hidup. Siapa yang hidup pasti Allah kasih rezeki. Yang kedua adalah kita bisa ketemu dalam surat An-Najm ayat 39. Namanya rezeki karena usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tergantung usahanya. Siapa yang bangun jam 5 pagi sama enggak rezekinya dengan bangun jam 10 pagi? Beda. Siapa yang punya bisnis sama enggak rezekinya dengan enggak punya bisnis? Beda. Yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur. Ini yang kita baca, yang kita pelajari di hari ini, ya, di surat Ibrahim ayat 7 tadi. Kalau Anda bersyukur, Allah tambah rezeki Anda. La in syakartum la azidannakum. Pasti aku akan tambah. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Lalu yang keempat adalah rezeki karena bertakwa. Ini selalu saya katakan rezeki diantarkan. Apa syaratnya? Dalam surat Talak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Allah antarkan rezekinya. Ya, contoh siapa? Maryam, ya, ibunya Nabi Isa, berada di mihrab. Suatu ketika pamannya datang. Ya Maryam, dari mana kau dapatkan buah-buahan yang banyak ini? Apa jawabnya Maryam? Huwa min indillah. Paman Allah yang mengantarkannya. Kenapa? Maryam punya 2 kelebihan. Satu menjaga dirinya, yang kedua adalah rajin puasa. Nah, ini luar biasa dahsyatnya. Nah, jadi kalau mau lagi susah, bertakwalah kepada Allah. Ya, dan ini luar biasa dahsyatnya. Rezekinya diantarkan. Tahu-tahu bisa umroh, tahu-tahu bisa haji.
Ya, ada orang nyicil dulu baru berangkat haji. Tahu-tahu ada orang nggak nyicil, nggak nabung, langsung berangkat haji. Apa? Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Yang berikutnya adalah rezeki karena istighfar. Ya, jadi istighfar ini salah satu syaratnya adalah kita mohon ampun kepada Allah, maka turunlah hujan. Nah, lalu kemudian rezeki karena menikah. Nih bisa kita ketemu dalam surat Nur ayat 32. Pagi hari ini yang masih jomblo, yang masih takut ya, yang masih takut nikah nanti rezeki saya gimana, nanti buka surat An-Nur ayat 32. Allah katakan kalau kamu menikah Allah tambah rezekimu. Allah jadikan engkau kaya. Ya, yang dulu nggak punya panci, setelah nikah punya panci. Lalu kemudian rezeki, ya rezeki kenapa? Karena punya anak. Banyak saya beberapa negara saya kunjungi, banyak yang takut nih punya anak. Kenapa? Nanti anak tambah lagi biaya, tambah lagi biaya sekolah dan berbagai macamnya. Buka di pagi hari ini surat Al-Isra ayat 31. Dalam surat Al-Isra ayat 31 kata Allah, jangan kau bunuh anak-anakmu. Kenapa? Takut ekonominya dari mana nanti. Yakin dan percayalah, tambah satu anak tambah rezekinya, tambah dua anak tambah rezekinya. Yang terakhir adalah rezeki karena sedekah. Nah, itu yang kita ketemu dalam surah Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700%. Taruh uang kita di bank, berapa balasannya oleh bank? 7% kan? Per tahun, dibagi 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Itu artinya kita taruh di lembaga keuangan 1 juta, cuma dapat 5.000 rupiah. Taruh sama Allah 1 juta, bantu rumah tahfidz, bantu anak yatim, bantu pembangunan masjid. Ya, berapa Allah balas? 7 juta. Maka kalau pagi hari, di hari Jumat, ya, itu kita lihat ada orang Jumat berkah, masih sedekah. Malam harinya adalah baca kahfian, masih gratis orang buka puasa. Masya Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka melobi Allah dengan cara sedekah. Rugi nggak mereka? Ada sahabat saya itu satu warung ayam bakar, itu luar biasa. Tiap hari Kamis, Senin Kamis, dia gratiskan siapa yang buka puasa di situ. Saya bilang, Mas, nggak rugi Mas? Tidak, dia bilang. Alhamdulillah bertambah. Masya Allah. Disitulah ekonominya Allah. Allah takhafu wala tahzanun. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Allah memberikan rezeki yang lebih. Masya Allah. Saya pikir itu. Ada 8, tapi kalau kita ringkas, kemas lagi jadi 4. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki karena diusahakan. Rezeki yang disyukur. Yang keempat adalah rezeki yang diantarkan. Karena takwa. Artinya Ustadz tidak usah khawatir dengan rezeki kita. Karena rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Bagaimanapun cara kita mengejarnya, kalau bukan punya kita, nggak akan jadi milik kita. Siap, betul. Begitupun juga kalau memang kita pergi jauh, tapi memang sudah jadi milik kita, pasti akan kembali ke kita ya. Oh, Masya Allah. Jadi kewajiban kita hanyalah ikhtiar. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut kembali pembahasannya. Tetap di sini di Serambi Islami.